image-nya guru bisa. Sama tadi yang mau dijelasin, guru yang baik. Lihat, kita dengerin itu semua deskripsi yang mau di kreatif, sekolahnya jadi menyenangkan, jadinya nggak predictable kan, nggak pernah bosan gitu. Dan dia menciptakan inovasi-inovasi di dalam lingkungan kelas dia karena dia care. Dia care. Benar. Dia care kalau anak saya bosan apa enggak, dia care. Dia care kalau misalnya bahwa partisipasi daripada Maudi dan kelasnya Maudi itu adalah yang terpenting, gitu loh. Jangan masalah semuanya mengenai ini harus ada barang ajaran yang harus saya keluarkan dan harus diresap oleh anak-anak. Nanti dulu, sebelum itu yang lebih penting lagi, anak-anak ini berpartisipasi nggak di dalam kelas ini? Benar-benar engage apa? Benar. Gitu. Tanpa itu yang nggak ada pembelajaran. Sorry, saya juga jadi flashback waktu kecil gitu. Iya benar, dan sangat berpengaruh karena ya nggak tahu ya, mungkin kita sebagai anak kecil, sosok mau itu orang tua atau guru itu sangat berpengaruh. They're the role models, as you said earlier tadi kan di awal kita live. Jadi apapun yang mereka lakukan, mau itu memotivasi atau demotivasi, itu berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan dan kepercayaan diri kita. So ya banget. Mas, ini kan lagi pandemi seperti ini ya. Jadi to be honest, I'm always really curious bahwa I have a lot of respect buat program yang Kemendikbud sudah bangun dan Mas Menteri juga sudah bangun juga, Merdeka Belajar ini. Tapi terus ada pandemi, terus ada pembelajaran jarak jauh dan lain-lain. Dan sekarang isunya mungkin ini anak-anak tuh bisa belajar dengan efektif nggak ya di rumah gitu? Apakah ada loss of learning yang terjadi, dan bagaimana itu cara address masalah tersebut? Jawabannya pasti, Maudi. Pasti ada loss of learning. Dan itu bukan cuma di Indonesia, dimanapun. Amerika, Eropa, Australia. Loss of learning itu udah bakal universal ya, karena pandemi ini. Jadinya yang kita harus lakukan selama PJJ, kalau memang harus dilakukan PJJ, itu ya harus kita mitigasi semua resikonya. Jadinya, ada krisis karena orang tua pada nggak mampu beli kuota buat data, akhirnya kita keluarkan 7 triliun buat data. Guru-guru banyak di guru-guru yang mengalami krisis ekonomi, jadi mereka nggak bisa konsen mengajar dan stres, keluarin tunjangan profesi 1,5 T. Para guru honorer lagi kepukul, lebih parah lagi, padahal mereka banyak sekali dari mereka yang benar-benar kerja buat anak-anaknya, mengunjungi anak-anaknya gitu, dan mereka ada yang digaji 100.000, 300.000, akhirnya kita keluarkan bantuan subsidi upah untuk 2 juta ini guru non PNS, guru honorer, yang diberikan uang masing-masing 1,8 juta. Jadi kita ada berbagai macam dukungan dari situ. Lalu kita dengar, kita komplain, masyarakat bilang, aduh kebanyakan tugas, kebanyakan ini, karena guru-guru ditekan untuk kejar tayang kurikulum. Jadi kita langsung sederhanakan kurikulum, kita bikin kurikulum darurat, di mana standar pencapaiannya berturun sampai 30%, 40%, tanpa mengurangi kualitas, karena yang fokus yang esensial aja. Benar. Terus katanya nggak punya internet, bagi yang nggak punya internet atau nggak punya gawai gimana? Oke, kita puter balik, kita langsung banting setir, inovasi gimana nih? TVRI, belajar dari rumah. Ayo kita buat, kita coba lihat apa yang kita bisa lakukan. Langsung kita setelah itu kita menyadari, oke, masih banyak sekali yang butuh modul-modul offline. Ayo buat PAUD sama SD yang paling sulit melakukan PJJ, kita buat modul-modul darurat yang bisa dilaksanakan oleh guru atau orang tua. Ya, di situasi seperti ini gitu. Lalu kita ada kerjasama dengan berbagai macam platform teknologi, ada training untuk guru di masa ini. Jadi kita tuh crisis mode, Maudi. Kita crisis Jadi mode. harus adaptif sekali ya. Benar. Pokoknya kita nggak usah sempurna, asal ini masyarakat lagi luar biasa butuhnya kita loh. Kita butuh hadir. Jadi keluar. Dana BOS kita buka. Yang tadinya nggak boleh ada cap-nya buat guru honorer, kita buka. Bisa buat itu, beli gawai boleh, beli kuota boleh. Buat biaya perahu ke pulau untuk kunjungin anaknya boleh gitu, karena ini adalah di masa krisis seperti ini kita harus memberikan diskresi dan kemerdekaan kepada kepala sekolah gitu. Jadi itu adalah masa krisis ini yang kita lakukan, ya kan? Mahasiswa kita bantu juga, UKT dan lain-lain. Tapi setelah itu keluar dari itu,
Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengembalikan anak-anak ke sekolah tatap muka dengan cara yang paling aman. Makanya baru aja beberapa hari yang lalu kita umumkan bahwa mulai Januari, karena loss of learning resikonya ini terlalu besar, psikososial anak-anak kita yang sangat sulit melakukan PJJ, itu dampak psikososialnya itu luar biasa besar. Pasti. Dan bisa permanen. Bisa permanen. Stres, isolation, merasa kesepian, nggak ketemu temannya. Yang emosional itu sama pentingnya sama yang kognitif, karena itu dua nggak bisa dipisah ya, Madi, seperti kita tahu. Itu nggak bisa dipisah. Jadi kalau kita tidak memberikan daerah hak untuk bisa memilah-milih daerah yang menurut mereka lebih aman dan nggak begitu rawan COVID, kan sekarang kan dibagi-bagi tuh merah, kuning, hijau per kabupaten ya. Kabupaten itu besar ya. Kabupaten dan kota itu besar, padahal di dalamnya mungkin ada kecamatan-kecamatan, desa-desa, kelurahan-kelurahan yang mungkin relatif aman gitu. Dan mereka tidak boleh dibuka sekarang. Jadinya kami mengembalikan keputusan 4 menteri untuk mengembalikan keputusan itu kepada Pemda yang akan menentukan mana yang boleh dibuka apa tidak. Tapi dengan izin, siapa yang harus izin? Pemda harus say yes, kepala sekolah harus kasih approval, dan komite sekolah, yaitu perwakilan orang tua. Jadi ujung-ujungnya ada di orang tua. Bahkan kalau komite sekolah perwakilan orang tuanya bilang boleh buka dan sudah nyaman, kalau ada satu orang tua yang nggak mau anaknya pergi ke sekolah dan melaksanakan PJJ saja, itu diperbolehkan, tidak bisa dipaksa anaknya. Jadi semuanya ujung-ujungnya orang tua gitu. Nah itu sebenarnya menarik tuh Mas, yang aku pengen tanyain. Kalau misalnya ada orang tua yang tidak nyaman ya mengirim anaknya ke sekolah tatap muka, dan akhirnya harus tetap belajar dari rumah, kan jadinya sekolah itu harus mengadakan semacam hybrid mode gitu. Jadi harus ada offline tapi juga harus menyediakan option online-nya. Nah, itu bukannya akan berat sekali ya untuk guru dan sekolah tersebut. Maksudnya, aku kan di Stanford sempat hybrid gitu, dan pada saat kedua metode itu dicoba, itu tuh menjadi sangat sulit dan kurang optimal gitu. Itu gimana tuh? Mau tidak mau harus kita lakukan hybrid, Maudi. Karena ini poin saya yang tadi, yang dimaksudkan tatap muka itu bukan sekolah normal. Jadi banyak orang ada mispersepsi bahwa kalau balik tatap muka itu kayak sekolah normal. Sama sekali tidak normal. Jadinya harus ada 2 rotasi minimal. Karena hanya boleh 18 anak per kelas. Biasanya 36 boleh. I see. Ya. Jadi itu aturannya, ini adalah protokol ketat nih. Kalau kita mau memperbolehkan, harus dengan nggak boleh mudah melakukan tatap muka. Tatap muka itu ada daftar periksa yang sangat komprehensif. Ada sanitasi, harus pakai masker, harus 50% kapasitas per hari. Jadi harus rotasi. Jadi mau nggak mau harus ada komponen PJJ-nya. Gitu. Jadi bukan cuma itu, nggak boleh ada kantin, aktivitas olahraga, ekskul, nggak boleh. Cuman masuk kelas, keluar kelas, pulang. Udah itu aja gitu. Jadinya banyak yang mungkin concern orang tua. Pertama, jangan stres, ini hak Anda. Ya, pertama melalui komite sekolah, dan kalau di komite sekolah ternyata keputusannya untuk membuka, itu hak Anda untuk bilang anak saya nggak mau, saya nggak nyaman. Itu hak Anda. Jangan nggak perlu dari situ merasa terpaksa, karena tidak ada paksaan. Yang kedua adalah pada saat pun anak itu masuk sekolah, situasinya bukan normal, situasinya sangat berbeda dari normal, kayak kosong. Kita masuk ke kelas atau ke universitas itu kayak kosong, gitu, karena nggak boleh ada aktivitas apa-apa, masuk keluar dan ada limitnya per room. Jadi gini, Maudi, kita udah menyadari bahwa apalagi di Indonesia, kita nggak bisa terus-menerus menunggu dan mengorbankan satu generasi gitu. Karena mungkin bisa permanen dampaknya dari cognitive loss of learning, dari psikososialnya. Jadi yang harus kita lakukan adalah mempercaya pemda-pemda kita untuk menentukan apa balance atau keseimbangan yang mereka butuhkan. Gas dan remnya itu ada di mereka, karena mereka yang mengenal daerah mereka, Maudi, bukan pusat. Mereka yang mengenal daerah mereka gitu. Jadi ini akan memberikan kesempatan bagi anak-anak yang benar-benar sulit melakukan PJJ untuk bisa kembali ke sekolah. Jadi paling tidak, kalaupun dia misalnya nggak punya internet atau apa, dia bisa datang 3 kali dalam seminggu ke sekolah,
belajar dengan gurunya lalu dia pulang gitu, walaupun dia mungkin susah dengan gawai dan jaringan, dia paling tidak bisa mendapatkan interaksi lagi dan bisa bertemu paling tidak secara visual teman-temannya dia lagi gitu. Jadi ini di daerah-daerah yang mungkin lebih terpencil. Jadi ini sebenarnya nih Maudi, keputusan ini yang paling dampak terbesar adalah untuk daerah terluar dan tertinggal. Mereka itu yang paling butuh untuk sekolah tatap muka sekarang. Itu kasihan mereka di daerah. Saya baru aja ke NTT, ke Sulawesi Tengah, saya melihat banyak tantangan-tantangan. Aduh, luar biasa tantangan-tantangan bagi mereka. Banyak yang, alhamdulillah banyak sekali bantuan kita yang benar-benar terasa gitu ya. Tetapi kondisi infrastruktur mereka masih belum baik. Banyak yang kalau punya jaringan internet, tapi banyak yang nggak punya gawai. Kalau punya gawai, ada yang jaringan internetnya nggak ada atau lemot. Jadi ada berbagai macam isu SDM yang kurang memadai di tempat-tempat di sekolah-sekolah. Jadi ini isu-isu ini bertumpuk untuk mereka. Jadi di daerah 3T ini kita nih benar-benar kebijakan kita nih harus pro afirmasi, pro daerah terluar yang tertinggal. Iya. Ya, makanya ada banyak sih yang mau kita lakukan tahun depan untuk daerah 3T. Iya benar juga sih, mungkin kayak salah satu dilemanya adalah kalau PJJ terus, jadinya kesenjangan akses pendidikan antara daerah-daerah yang memiliki resource dan yang kurang memiliki resource itu jadi semakin besar gitu loh gapnya. So that actually makes a lot of sense. Betul, itu kayak struktural kesenjangan struktural yang kalau nggak ada pandemi ya Maudi, kita mungkin nggak mengerti seberapa besarnya gap ini. Jadi karena pandemi kita benar-benar sadar gitu loh pentingnya infrastruktur, pentingnya internet sebagai penyetaraan. Itu makanya jadi pembelajaran buat pemerintah dan buat negara-negara lain juga gitu. Tapi tahun depan banyak sekali rencananya. Tahun depan dana BOS kalkulasinya akan kita ubah untuk pro daerah 3T dan sekolah-sekolah kecil di situ. Jadinya akan afirmatif dan mereka di yang sekolah-sekolahnya jumlah muridnya kecil dan daerah terluar itu per anaknya unitnya akan kita tingkatkan. Jadi itu sekitar 3 triliun kita naikin untuk mereka. Digitalisasi sekolah. Kita bakal akselerasi memberikan laptop-laptop, proyektor dan wifi router kepada sekolah-sekolah agar guru-gurunya dan anak-anaknya punya akses kepada dunia internet ya tentunya. Bagian kita bukan jaringan Maudi, tapi kita penggunaannya. Tapi kita akan dukung penjaringan di kementerian lain, akan kita terus koordinasi dengan mereka gitu. Ketiga, kita akan pastikan bahwa sistem rekrutmen guru ini dengan kualitas yang terjamin, tapi juga kita bisa pastikan ada insentif untuk guru-guru keluar ke daerah-daerah terluar tertinggal ini untuk membantu guru-guru yang lain. Dan salah satu program yang saya excited banget adalah kampus mengajar yang baru kita mulai, tapi tahun depan itu akan kita akselerasi. Jadi salah satu program terbesar di dunia, anak-anak kampus mengajar 1 semester dan dia dapat full SKS 1 semester untuk bukan cuma mengajar, tapi membantu guru-guru di daerah 3T untuk melatih anak-anaknya di bidang numerasi, literasi dan project based learning. Itu exciting banget sih. That's so exciting. Anak kita turun ke situ. Ya, jadi itu salah satu rencana besar kita. Harapannya tentunya dengan memastikan bahwa resiko COVID tidak meningkat. Jadi kita harus hati-hati. Tapi itu adalah salah satu aspirasi kami di Kemendikbud bahwa anak-anak itu kalau kuliah, kalau udah mau menyelesaikan S1-nya, dia ngajar dulu, dia kontribusi dulu buat generasi berikutnya. Tentunya voluntary ya, tapi dapat full credit. I really like that. Kampus Merdeka itu salah satu program yang to be honest aku sangat-sangat tertarik. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi Mas. So aku sempet membuka pertanyaan di Insta Story buat Mas Menteri yang bisa dijawab mungkin dari audience Instagram. Dan pertanyaan itu menurut aku menarik. Yang ini dari Elvira, dia bilang, apa tolak ukur keberhasilan transformasi pendidikan di masa jabatan Mas Menteri? So, kind of your personal metric of success selama periode ini tuh apa sih? Oke. Kalau angka PISA sebenarnya idealnya saya ingin melihat angka hasilnya tuh angka PISA kita harus naik. Tapi hampir nggak mungkin ya dalam waktu cuman 4 tahun, 5 tahun, terlalu pendek. Jadi sebenarnya saya ingin lihat angka PISA kita mungkin 6-7 tahun dari sekarang.
Nah, itu jadi walaupun saya mungkin udah nggak di sini ya. Jadi tapi salah satu hal kalau kita melihat angka PISA, saya kepengen melihat kira-kira 6-7 tahun ke depan angka PISA-nya naik apa enggak. Jadi itu satu hal yang penting buat saya pertama. Ya, karena itu objektif dari luar. Bukan saya ngukur diri saya sendiri gitu kan, bukan kita ngukur diri sendiri. Jadi itu satu. Jadinya kedua, nyambung kepada itu assessment kompetensi kita, yaitu kayak PISA-nya kita. Itu saya mau melihat di sekolah-sekolah yang penggerak, yang mulai berinovasi, itu saya pengen lihat angka itu meningkat di tahun-tahun ke depan, ya. Jadi beberapa metrik yang penting buat saya adalah berapa guru penggerak yang sudah diidentifikasi. Satu lagi, berapa guru penggerak yang sudah menjadi kepala sekolah di sekolah-sekolah Indonesia. Itu akan menjadi metrik yang luar biasa pentingnya buat saya, gitu. Berapa jumlah sekolah yang menggunakan kurikulum fleksibel, yaitu maksudnya teach at the right level, mengajar di level yang sesuai. Itu artinya berapa sekolah yang sekarang sudah tidak melihat, oh ya saya kelas 4, berarti saya harus ngajarnya matematika di sini. Enggak. Sekolah-sekolah yang udah melihat, menganalisa anaknya, dikasih quiz atau diagnosis, lalu dia melihat, oh sebenarnya grup yang ini harusnya di level kelas 2. Tapi untuk yang grup ini mungkin bisa di level kelas 4. Jadinya segmentasi. Yes, exactly. Jadinya itu salah satu sekolah yang akan melihat kurikulum itu sebagai harus cocok dan pas buat kelompok-kelompok anak saya, bukan apa yang ditentukan saja sama Kemendikbud gitu. Untuk kita memberikan fleksibilitas itu luar biasa pentingnya buat saya. Berapa sekolah yang roll out sistem seperti itu. Dan tentunya metrik, salah satu metrik lain yang terpenting adalah berapa persentase waktu anak-anak kita mengerjakan project based learning sebagai tim kelompok dan portfolio work. Itu mungkin satu hal yang sangat penting buat saya. Universitas nggak beda ya. Iya, yang tadi aku dengar salah satu yang selalu keluar tuh adaptabilitas, kayak customization, itu ada banget di program Kemendikbud sekarang ini di Merdeka Belajar. Nah, mungkin ini sebenarnya pertanyaan personal dari aku sih, bahwa aku melihat itu Indonesia kan memiliki budaya yang berbeda-beda, dan kita tuh pulau yang macam-macam banget spesialisasinya. Setiap area tuh memiliki competitive advantage masing-masing, misalnya kelautan atau farming dan lain-lain. Di program Merdeka Belajar itu ada ruang nggak sih Mas untuk membangun dan mensupport this competitive advantage, bahwa maksudnya siswa-siswa dari area tertentu bisa fokus terhadap developing kearifan lokal gitu? Bisa sekali, dan itulah adalah esensi daripada Merdeka Belajar. Kalau kita tidak membiarkan kepala sekolah dan guru-guru punya suatu bagian atau komponen of choice dalam apa yang mereka mau apa yang mereka mau ajarkan, dan bagaimana membagi waktu mereka, ya nggak akan ada namanya itu kearifan lokal, nggak akan ada namanya diferensiasi. Simbol daripada negara kita, salah satu ideologi atau moto dari negara atau Pancasila adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini sudah dikokohkan di dalam ideologi negara kita. Tapi kok bawaan kita adalah untuk keseragaman. Keseragaman standarisasi itu. Betul. Kita harusnya mencintai keberagaman. Makanya salah satu profil pelajar Pancasila kita adalah kebinekaan global dan kebinekaan nasional. Dan itu artinya adalah untuk mencapai pembelajaran kualitas yang baik, semua orang harus belajar di pace-nya dan levelnya masing-masing. Dan semua orang harus diberikan kemampuan untuk menentukan spesialisasinya mereka apa. Baik itu dari unsur budaya lokal, ekonomi lokal, maupun proyek-proyek yang dampak kepada komunitas dia. Jadi ini lucu, kita kayak selalu seolah-olah pendidikan itu adalah satu sektor yang kita nggak boleh mengambil resiko. Tapi kita sudah melihat hasil PISA skor kita sudah melihat seberapa kita ketinggalan dari skor dunia. Jadinya resikonya itu bukan mengambil resiko, resikonya adalah untuk diam di tempat. Kalau kita diam di tempat sekarang, kita celaka. Udah yakin, saya garansi. Kalau kita tidak mengambil resiko,
kalau kita tidak mencoba hal-hal yang baru, inovasi, dan memperbolehkan kepala-kepala sekolah dan guru-guru kita melakukan percobaan, eksperimentasi, dan terus melakukan proses iterasi, kita akan menggagalkan generasi berikut kita. Kita harus terus berinovasi dan bereksperimentasi. Lucu banget, Maudi. Kita menantang, kita selalu kalau ngomong-ngomong, oh iya, ini 4.0, teknologi 4.0, ini ada masa depan, kita adaptasi, kita perlu anak-anak yang adaptable, kreatif, inovatif, nah kayak gitu. Tapi giliran kita mau coba hal-hal baru dunia pendidikan, jangan pertaruhkan sistem pendidikan kita. Ini adalah filsafat yang salah. Ini filsafat yang salah. Mohon maaf nih, saya sedikit emosional mengenai ini. Bagaimana kita bisa mengharap anak-anak kita inovatif dan kreatif kalau sekolah-sekolah kita tidak inovatif dan kreatif dan diperbolehkan mengambil resiko? Jelaskan ke saya itu. How? Gimana caranya? Sorry, agak curhat tuh. Nggak apa-apa. Iya. And I really like that. Sometimes staying still and doing nothing is worse. It was worse than starting somewhere. Dan yang aku ngelihat adalah memang dibutuhkan gitu transformasi, and filosofinya adalah transformasi dengan cara memberdayakan agents of change gitu. Agents, guru-guru penggerak tadi looking at changing the schools from inside out. So that was really great. Mungkin kita udah tinggal beberapa menit lagi nih Mas Menteri. Seneng banget udah bisa ngobrol-ngobrol, makasih ya udah sharing. Mungkin kita bisa tutup dengan harapan-harapan Mas Menteri ke depannya untuk mau itu guru atau pendidikan Indonesia in general, dan mungkin ada pesan-pesan untuk yang nonton Instagram Live hari ini. Ya, makasih. Pertama, makasih Maudi udah ngajak saya ngobrol-ngobrol. Kayaknya masih banyak banget nih yang bisa diobrolin, tapi karena ada waktu. Tapi untuk pesan saya kepada murid-murid, guru-guru, dosen-dosen dan mahasiswa adalah, yang pertama, saya tahu betapa sulitnya masa pandemi ini. Saya mengerti, saya mendapat laporan tiap hari, jadi saya simpati yang luar biasa kepada semua yang mengalami masa-masa menantang seperti ini. Dan harap mereka mengerti, harap Anda semua mengerti bahwa kita pagi, siang, malam melakukan apapun di dalam kemampuan kita yang bisa kita lakukan untuk mengurangi penderitaan, tantangan, atau kesulitan yang dihadapi di masyarakat saat ini. Jadi harap itu sadar bahwa di Kemendikbud agenda kita itu hanya satu, apa yang terbaik untuk para tenaga pendidikan kita dan para peserta didik kita. Ya, itu hanya satu. Jadi semoga terasa loh bahwa pemerintah itu hadir. Kita walaupun nggak semuanya sempurna, tapi saya harap itu benar-benar terasa di guru-guru kita, di murid-murid kita, bahwa kita ini melakukan semua yang bisa kita lakukan di dalam suatu krisis yang nggak ada peta jalannya, gitu. Ya, jadi harap itu bisa dirasakan sama masyarakat. Dan yang kedua, di luar daripada itu, kesabaran Anda semua akan pasti dihargai, karena kita akan pasti ada hadiahnya gitu. Dan hadiahnya itu adalah kalau kita keluar dari krisis ini, kita akan menjadi salah satu generasi yang terkuat di Indonesia. Dan akan sangat sedikit senario di mana kita akan merasa takut karena kita telah melalui sesuatu yang luar biasa sulitnya. Jadinya harapan saya ke depannya, kita lebih berani lagi, lebih berani mengambil resiko, lebih berani melakukan perubahan, lebih berani melakukan lompatan. Kita nggak bisa jalan-jalan, lari pun nggak bisa. Ini kayak Pak Presiden bilang saya, kita nggak bisa lari, kita nggak bisa jalan, kita harus lompat ke depan. Dengan apapun konsekuensinya, kita harus melakukan ini bersama dengan gotong royong, dengan spirit Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nabi.